beli buah nangka, nangka manis enak dimakan. Bulan Ramadan penuh berkah, mari beribadah penuh keberkahan. Makan nangka di sore ceria, sambil duduk di atas batu. Semoga puasa kita semua diterima oleh Allah penuh rahmatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah, wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abillah wa ala alihi wahbihi wa mawala amala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih mempertemukan kita dengan bulan yang penuh rahmat ini. Salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya di akhir zaman. Para hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, ketika lapar dan haus mengajarkan kita bersyukur atas nikmat Allah. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang puasa tidak hanya sekedar menahan rasa lapar dan haus. Kita semua tahu bahwa saat berpuasa kita akan merasakan lapar dan haus di siang hari. Tapi tahukah kalian, ternyata lapar dan haus dapat membuat kita lebih kreatif dan unik dalam bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya saja, ketika kita merasakan haus yang sangat menggoda, kita akan merasa sangat bersyukur saat kita minum segelas air putih yang segar. Kita bahkan mungkin akan merasa seperti minum air zam-zam yang mana banyak manfaat dan khasiatnya. Atau ketika kita merasakan lapar yang sangat menggoda, kita akan merasa sangat bersyukur saat kita makan makanan yang biasanya tidak kita sukai, seperti sayur-sayuran. Mungkin merasa seperti makan makanan bintang 5. Tentunya ini semua hanya bercanda. Namun pengalaman lapar dan haus yang kita rasakan selama berpuasa dapat mengajarkan kita untuk lebih menghargai nikmat Allah yang selalu diberikannya kepada kita setiap hari. Seperti yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 7. Wa id la'azzana rabbukum la'in syakartum la'adzidanakum wa la'in kafartum inna al'adabi lasyadid. Adalah iman yang paling mahal, mutiara yang paling berharga, tidak lain yang menyebabkan kita gembira menyambut datangnya Ramadan untuk melakukan pendekatan yang intensif kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nilai iman ibarat seperti apabila di tangan kanan saudara ada berlian yang berharga sejumlah 1 miliar. Sementara di tangan kita saudara ada rumput yang seikat. Kemudian berlian dan rumput itu ditaruh di depan seekor sapi. Kira-kira sapi pilih yang mana? Berlian atau rumput? Ya, jawabannya adalah rumput. Karena apa? Karena sapi tidak mengerti nilai berlian seperti apa. Kalau sapi sedikit saja mau menggunakan otaknya, niscaya akan diambil berlian. Kata Imam Ali, orang yang hidupnya hanya untuk melayani perut adalah sapi. Saudara sendiri yang ngomong ya. Ya, saya cuma melanjutkan aja. Hadirin yang dirahmati Allah, jaga iman baik-baik, wariskan kepada anak-anak kita semua agar mereka menjadi harapan kita. Mereka masa depan kita, masa depan Indonesia, yang mana bangsa Indonesia adalah bangsa yang sangat religius. Bahkan bagaimanakah Islam di Republik Indonesia ini yang akan datang 10 tahun, 20, 30 tahun yang akan datang? Anak-anak kita lah jawabannya. Mereka mau jadi apapun dipersilahkan, asalkan iman merupakan landasan hidupnya.
Anak-anak kita boleh jadi jenderal, asal jenderal yang berlandaskan iman. Boleh jadi pejabat, tapi pejabat yang beriman. Di momen ini kita harus mampu menahan rasa lapar dan rasa haus. Serta yang paling penting, kita harus menahan nafsu kita di dunia. Mengapa kita diwajibkan berpuasa? Karena dahulu Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk berpuasa sebulan penuh. Sehingga kita selaku umatnya harus mengikuti apa yang diperintahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Seperti firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Di bulan Ramadan ini kita harus banyak beramal agar kita diberi pahala lebih oleh Allah dan kita lebih mudah untuk masuk ke dalam surga. Puasa Ramadan adalah waktu yang kita nanti-nantikan untuk mempertebal keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kita menahan lapar, haus, dan nafsu dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Bahkan berpuasa di bulan Ramadan karena iman, dosa-dosa yang lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah hadis yang artinya hadis riwayat Bukhari Muslim. Barang siapa yang berpuasa Ramadan atas dasar iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosanya yang telah lalu akan diampuni. Pengusaha yang beriman adalah harapan kita. Kalau iman landasannya pasti aman. Kalau jadi pengusaha yang beriman, insya Allah rezeki akan lancar. Ketimbang kita tidak dicurangi, masyarakat menjadi tenang. Sebaliknya, kalau berlian itu saya bawa ke pasar, kemudian saya jual dengan harga 3 juta, lalu dibelikan rumput, maka kira-kira akan dapat rumput bisa jadi 1 kabupaten hanya untuk sapi. Sapi taunya cuma rumput. Kenapa? Karena hidup sapi hanya melayani perut. Jadi petani yang beriman, insya Allah tidak menggunakan tangan yang terus. Jadi pedagang yang beriman. Kalau jadi seorang pencuri, bagaimana? Ya, tolong dipikirkan lagi ya. Kalau yang seperti ini tentu tidak boleh. Di bulan Ramadan banyak keberkahan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Ada 6 keberkahan di dalam bulan Ramadan. Yang pertama, keberkaitan dengan ibadah. Salah satu keberkahan utama dalam bulan Ramadan adalah ibadah puasa yang wajib dilaksanakan setiap 1 tahun sekali. Puasa Ramadan adalah momen yang kita tunggu-tunggu. Yang kedua, keberkahan berkaitan dengan kebersamaan. Hal ini menciptakan rasa kebersamaan di antara umat Islam yang merasakan keberkahan berlipat ganda ketika melakukan amal kebaikan bersama. Dilakukan pula tradisi sahur dan berbuka puasa bersama sebagai wujud kebersamaan umat Islam dalam menjalani ibadah puasa. Kebersamaan ini menguatkan tali persaudaraan sesama muslim dan meningkatkan solidaritas dalam menjalani ibadah puasa. Yang ketiga, keberkahan berkaitan dengan pensucian diri. Bulan Ramadan juga merupakan waktu yang tepat untuk melakukan introspeksi diri dan membersihkan diri kita dari segala dosa dan kesalahan yang pernah kita
puasa dan ibadah-ibadah lainnya, umat Islam diharapkan dapat mensucikan diri dan memperbaiki hubungannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah kesempatan yang untuk merenungkan perbuatan di masa lalu, meminta ampun atas dosa-dosa yang telah kita lakukan, dan berusaha menjadi pribadi yang lebih baik di masa depan. Yang keempat adalah keberkahan berkaitan dengan penyelarasan spiritual. Selama bulan Ramadan, umat Islam dianjurkan untuk meningkatkan ibadah-ibadah seperti sholat sunnah, membaca Al-Quran, dan berzikir kepada Allah. Dengan menyelaraskan diri secara spiritual, umat Islam akan mendapatkan ketenangan batin dan keberkahan dalam hidup mereka. Saat menjalani ibadah-ibadah tambahan selama bulan Ramadan, umat Islam merasakan kedekatan yang lebih intens kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memperoleh berbagai keberkahan di dalamnya. Yang kelima, keberkahan berkaitan dengan kesabaran dan ketabahan. Menjalani ibadah puasa selama sebulan penuh tidaklah mudah. Dibutuhkan kesabaran dan ketabahan yang tinggi untuk menahan lapar dan dahaga serta godaan-godaan di sekitar kita selama bulan Ramadan. Dengan melatih kesabaran untuk ketabahan ini, umat Islam akan memperoleh keberkahan dalam bentuk pengendalian diri, peningkatan kualitas spiritual, dan kekuatan untuk menghadapi segala ujian dan cobaan dalam hidup. Yang keenam atau yang terakhir adalah keberkahan berkaitan dengan pembebasan diri dari api neraka. Salah satu keberkahan besar dalam bulan Ramadan adalah malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ampunan serta pahala yang melimpah kepada orang yang menjalani ibadah malam ini. Dengan menjalani ibadah di malam Lailatul Qadar, umat Islam memiliki kesempatan besar untuk memperoleh keberkahan, pengampunan dosa, serta pembebasan diri dari siksa api neraka. Pantun berbuka, beli kolak ke warung tetangga, tidak lupa beli es teh juga. Makan manis untuk berbuka puasa agar badan kembali bugar. Kolak pisang legit rasanya, dimakan dengan roti bakar. Berbuka dengan penuh rasa dan syukur dan bahagia, agar berkah tak pernah pudar. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.